juga masih tahu ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Azza dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah wawancara atau observasi, yaitu tentang perilaku keagamaan masyarakat antara rutinitas ibadah dan kehidupan sosial. Baik, langsung saja di sini saya sudah bersama dengan, mohon maaf sebelumnya, Ibu siapa? Murtini. Ibu Murtini. Nah, Ibu Murtini ini dari Desa Lubuk Seberuk, Dusun 3, Kecamatan Lempuing Jaya. Nah, di sini kalau boleh saya ingin mewawancarai sedikit, Bu, tentang perilaku keberagamaan masyarakat antara rutinitas ibadahnya dan kehidupan sosialnya. Apakah boleh, Bu? Boleh. Ya. Langsung saja ya, Bu, ke pertanyaan pertama, yaitu apakah masyarakat di Lubuk Seberuk ini rutin menjalankan ibadah harian sesuai dengan agama masing-masing? Ya, sepengetahuan aku insya Allah bagus. Ya. Ibu-ibunya 1 minggu sekali muslimatan. Oke. Bapaknya ya kalau malam Jumat itu 1 minggu sekali juga kelompok Yasin itu rutin, alhamdulillah. Oke. Kadangkala ya kalau ada acara Maulid Nabi apalah sejarah Islam pasti diadakan pengajian. Oke. Masyarakat sini kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bu, seberapa sering mereka mengikuti kegiatan keagamaan bersama seperti pengajian akbar ataupun misalnya doa bersama, ya seperti yang tadi, Bu, mingguan itu seringkah atau mungkin jarang gitu, Bu? Ya kalau yang mingguan itu pasti. Pasti. Yang ibu-ibu maupun bapaknya itu pasti. Kalau acara lainnya ya kayak Isra Mi'raj, terus apa itu untuk puasa itu Safari Ramadan, iya. terus bersih desa itu selalu perkumpulan. Selalu aktif ya, Bu? Perkumpulan masyarakat lingkungan ini bagus lah. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan keagamaan lebih ramai saat hari besar saja atau rutin, Bu, setiap minggu? Insya Allah rutin. Rutin. Terutama ya dari Jumat itu masjidnya alhamdulillah Selalu ramai. penuh terus. Alhamdulillah. Jamaah 5 waktu maghrib subuh itu alhamdulillah. Selalu ramai ya, Bu? Ya. Oke. Terus di mana kegiatan keagamaan biasanya dilakukan, Bu? Misalnya di masjid, gereja, ataupun rumah warga? Kalau mingguan di rumah Iya, warga, di muslimatan di masjid atau musola. Di masjid atau Terus musola. yang ibu-ibu muslimatan al berjanji itu Iya. di rumah warga bergilir. Oh, di rumah warga bergilir. Oke. Selanjutnya, apakah ada peran aktif dari tokoh agama, Bu, dalam membina masyarakat secara langsung? Misalnya tokoh aktif dari tokoh agamanya, Bu, peran Ya aktif. kalau hari-hari kayak Isra Mi'raj, pengajian itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau cuman rutinan sehari-hari ya mingguan itu cukup ibu-ibu atau yang mewakili lah. Iya. Yang istilahnya di depan itu Imam tentang agama itu ya sedikit paham, ngerti atau ya. pinter atau paham itu cukup ibu-ibunya aja. Terus selanjutnya, bagaimana respon masyarakat, Bu, terhadap ajakan atau undangan mengikuti kegiatan keagamaan? Biasanya kalau ada pengajian besar seperti pengajian akbar itu kan ada undangan, Bu. Nah, respon masyarakatnya tuh seperti apa ketika mendapat undangan tersebut? Ya senang, ikhlas menjalani karena itu memang agama kita kan. Untuk meringati hari-hari besar Islam apalah pasti senang. Iya. Ya harus datang. Iya, berarti senang ya, Bu, ya. Ya. Biasanya kan ada yang keberatan, seperti sibuk lah, Bu, dengan pekerjaannya seperti itu. Insya Allah ya enggak. Insya Allah kalau ada undangan acara itu insya Allah diutamakan. Oke. Baik, selanjutnya Ibu ada pertanyaan tentang kehidupan sosial bernuansa religius. Nah, yang pertama itu, apakah masyarakat suka membantu tetangga yang sakit atau terkena musibah, Ya. Bu? Insya Allah. Insya Allah. Ada Ya, donatur iya, kita. donatur seperti itu. Jadi kalau ada tetangga yang sedang terkena musibah, tetangga yang lain saling bergotong royong untuk membantu. Baik.
Nah, selanjutnya apakah terlihat adanya budaya saling menghormati antara agama di lingkungan tersebut? Ya Jadi, banget. iya Bu, kalau di desa Seberuk ini kan nggak cuma satu agama saja ya, pasti ada agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Nah, itu bagaimana Bu? Respon tentang saling tetangga itu gimana? Ya bagus, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Oke, baik. Bagus lah. Bagus. Berarti saling menghormati ya Bu, tidak ada saling menjatuhkan antar agama gitu ya Bu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara masyarakat menunjukkan sikap tolong-menolong atau solidaritas sosial. Nah, cara menunjukkan masyarakat saling menolong itu gimana Bu? Ya kalau tetangga membutuhkan itu nggak usah disuruh, dengan hati rela itu dia Langsung seperti itu membantu. misalnya ada yang meninggal, terus ada acara apa, kalau lingkungan terdekat itu nggak usah diomongin ya. Berarti Ikhlas hati. ikhlas ya Bu, dari hati langsung, tidak ada tekanan. Ya. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan tentang generasi muda Bu. Yaitu yang pertama, apakah remaja aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan termasuk dari desa Seberuk ini Bu? Untuk Bagus. remajanya. Apalagi kalau hari-hari besar kemerdekaan itu semarak pemuda-pemudi itu kerjasamanya bagus. Jadi remaja ikut berkontribusi ya, Bu kreatif lah pokoknya. Iya, untuk kegiatan keagamaan di lingkungan ini. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan tentang kendala dan harapannya Bu. Apa saja kendala masyarakat dalam menjalankan ibadah secara rutin? Mungkin kendala yang Ibu pernah lihat dalam menjalankan kegiatan keagamaan itu, kendalanya ada di mana Bu? Ya kalau pribadi mungkin dalam keadaan sakit. Kalau sehat-sehat aja ya selalu jamaah di masjid terdekat atau musola itu. Kalau namanya 5 waktu itu ya kadang ada di rumah, sebagian ya di luar. Jamaah di masjid yang dekat-dekat itu pastilah. Pokoknya alhamdulillah masjidnya tuh selalu ramai lah. Full banget enggak, namanya kan kesibukan. Jadi ya pokoknya bagus lah lingkungan sini. Oke. Baik, selanjutnya itu apakah pekerjaan atau kesibukan sehari-hari menjadi alasan utama kurang aktifnya kegiatan keagamaan? Misalnya seperti pekerjaan atau kesibukan sehari-hari itu menjadi faktor utama Bu dari kurang aktifnya kegiatan keagamaan. Ya. Atau mungkin jika walaupun ada pekerjaan tetap aktif seperti itu Bu? Kalau lagi 5 waktu terutama maghrib, subuh itu sudah pasti diutamakan. Kalau namanya yang zuhur, asar itu ya kurang sih. Cuman kan kalau yang maghrib itu pasti, isya, subuh itu insya Allah. Mungkin hanya waktu-waktu siang ya Bu, seperti sholat zuhur dan asar mungkin. Ya, zuhur itu bisa, tapi kalau asar itu jarang. Kalau subuh itu ya 90%, 80%. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan terakhir Bu, apa harapan masyarakat, terutama harapan Ibu terhadap perilaku keagamaan warga untuk kedepannya? Harapannya mudah-mudahan persatuan mungkin ya. Cuman kendalanya rakyat itu ya. Yang paling susah misalnya ada acara apa, terus jalannya rusak semua itu loh. Permohonan masyarakat itu nggak muluk-muluk. Ya pokoknya gimana lah, wajar-wajar aja lah permintaan masyarakat kecil itu. Biasanya tempat lapangan ya Bu, lapangan yang dibuat pengajian seperti itu tempatnya atau gimana? Ya terutama ya itu alhamdulillah memadai. Cuman kalau lagi habis hujan, jalan becek itu susah benar. Pokoknya keluhan masyarakat sini itu jalannya parah. Jalannya parah seperti itu. Oh ya. Mungkin dari kesimpulan yang saya ambil, masyarakat di desa Lubuk Seberuk ini menunjukkan perilaku keagamaan yang positif Bu, baik dalam ibadah maupun keagamaan sosial. Namun tantangan tetap ada pasti Bu, yaitu halangan atau tadi kendala, terus terutama dalam melibatkan generasi muda. Tapi kalau untuk generasi muda itu lebih aktif ya Bu, aktif dan menjaga semangat ibadah di tengah kesibukan. Nah mungkin untuk kendalanya yaitu tadi ada di jalannya ya Bu, jalannya terlalu rusak. Kalau masyarakat kecil itu nggak terlalu berharap yang neko-neko, pokoknya ya tolong
itu parah. Kalau misalnya ada pengajian, kalau jalannya jelek kan Ya, apalagi kalau itu hujan ya menjadi Bu. kendala. Iya. Paling tidak ya nggak besar, ada lah itu. Ya, itu kendala yang dialami oleh masyarakat Seberuk ini. Oke. Mungkin cukup sekian Bu wawancara yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang sopan ataupun kurang enak didengar kepada Ibu, saya mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.